Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisio, kami dari kelompok 1 Fisiologi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Padufai. Saya Dias Prasetyi. Saya Andi dari Dewi. Saya Andi Sabila Aziz. Saya Tiasa Anastasia. Dan saya Nahdi Petrianti. Selamat menyaksikan. Bye. Jangan kesentuh tanganku ini. Kenapa tangan? Kemarin tidak tahu kayaknya olahraga aku terlalu banyak deh, jadi tanganku udah sakit. Oh, itu namanya hipertrofi. Jadi itu otakmu membesar karena berat sekali melakukan olahraga. Kenapa kau nanti kasih jelaskan sama teman? Kemudian sistem otot. Sistem otot adalah kumpulan jaringan otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, mempertahankan postur tubuh, serta mendukung berbagai fungsi vital dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia memiliki 600 lebih otot yang menyusun sekitar 40% berat badan seseorang. Yang kedua, struktur jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot yang memiliki kemampuan khusus, yaitu kontraksasi dan relaksasi. Kontraksasi yaitu otot memendek, relaksasi otot kembali panjang semula. Yang selanjutnya, setiap serabut otot memiliki sarkolema atau membran sel otot. Yang kedua, miofibril yaitu serabut halus di dalam otot yang mengandung aktin dan miosin. Selanjutnya, mitokondria yaitu sangat banyak berfungsi menghasilkan energi atau ATP. Komponen jaringan otot terdiri atas sel otot miosit sebagai unit dasar yang berperan dalam kontraksi dan relaksi. Jaringan ikat epimysium, perimysium, endemysium yang melindungi dan membungkus otot. Protein filamen aktin dan miosin yang bekerja saling meluncur saat kontraksi, serta tendon sebagai penghubung otot dan tulang. Organisasi sistem otot mencakup 3 jenis jaringan, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka melekat pada tulang, bekerja secara sadar, berbentuk silinder lurik dengan banyak inti, dan berfungsi menggerakkan tubuh. Otot jantung hanya terdapat di jantung, bekerja tidak sadar, bercabang, memiliki inti tunggal, serta berfungsi memompa darah dengan irama kontraksi sendiri. Otot polos terdapat pada organ dalam, bekerja tidak sadar, berbentuk gelondong tanpa lurik dengan inti tunggal, kontraksinya lambat namun tahan lama, berfungsi dalam peristaltik, pengaturan pembuluh darah, serta pendorongan kulit. Fungsi sistem muskular. Yang pertama, sistem pergerakan tubuh. Otot rangka menarik tulang sehingga menghasilkan gerakan seperti berjalan, berlari, menulis, atau berbicara. Yang kedua, menjaga postur dan keseimbangan. Otot bekerja terus walaupun kita diam. Misalnya otot punggung dan otot perut yang menjaga tubuh agar tetap tegak. Yang ketiga, menghasilkan panas atau termoregulasi. Kontraksi otot menghasilkan panas akan menjaga suhu tetap stabil. Yang ketiga, melindungi organ dalam. Otot membentuk lapisan perlindungan organ vital. Contohnya, otot perut melindungi lambung, usus, dan ginjal. Selanjutnya, sirkulasi darah. Otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, untuk membantu pernapasan. Otot diafragma membantu berkontraksi saat inspirasi, tarikan nafas, relaksi saat ekspirasi atau hembusan nafas. Selanjutnya, membantu pencernaan dan ekskresi. Seperti otot di kandung kemih dan anus mengatur perkeluaran urin dan fases. Dan yang terakhir, ekspresi wajah dan komunikasi. Otot wajah membantu tersenyum, tertawa, berbicara, mengernyit saat penting dalam berinteraksi sosial. Kerja otot. Otot hanya bisa berkontraksi dan relaksasi. Gerakan tubuh terjadi karena kerjasama otot dengan tulang. Contohnya, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Contoh, otot bisep dan trisep. Jika bisep kontraksi, maka trisep relaksasi. Contoh, otot sinergis bekerja sama arah.
Contoh otot leher menundukkan kepala. Untuk otot, agar bisa berkontraksi, otot membutuhkan energi berupa ATP. Energi ini diperoleh dari glukosa dan oksigen. Glukosa yaitu hasil dari pencernaan karbohidrat, sedangkan oksigen dari sistem pernapasan. Jika kekurangan oksigen, otot melakukan respirasi anaerob, menghasilkan asam laktat yang menyebabkan lelah otot. Nah, kalian tahu tidak, ada loh penyakit yang dapat menyerang sistem otot. Di antara penyakit tersebut, yang pertama ada kram. Kram ini adalah kontraksi otot secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Yang kedua ada atrofi. Atrofi adalah kondisi di mana otot mengecil karena jarang digunakan. Yang ketiga ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kondisi di mana otot membesar karena latihan yang berlebih. Selanjutnya ada distrofi otot. Distrofi otot ini adalah penyakit genetik yang dapat melemahkan otot. Dan yang terakhir ada poliomiliter. Poliomiliter adalah infeksi virus polio yang menyerang saraf motorik yang kemudian akan melumpuhkan otot. Proses-proses yang terjadi di taut neuron muskular. Proses di taut neuron muskular dimulai pada saat potensial aksi mencapai ujung saraf motorik, membuka kanal kalsium dan menyebabkan pelepasan neuron transmitter asetikkolin atau yang disebut dengan ACH. ACH berdifusi melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor di membran otot, membuka saluran ion natrium atau Na+ untuk masuk ke dalam sel otot. Masuknya Na+ menyebabkan potensial pelat ujung N-flat potensial yang memicu terjadinya potensial aksi pada serat otot. Potensial aksi ini kemudian memicu kontraksi otot. Berikut adalah langkah-langkah lengkapnya. Yang pertama, potensial aksi mencapai ujung saraf. Saat infus saraf tiba di ujung neuron motorik, potensial aksi terjadi. Yang kedua, membuka kanal kalsium. Potensial aksi menyebabkan saluran kalsium yang tergantung pada tegangan atau voltage gated calcium channels terbuka. Yang ketiga, masuknya kalsium. Ion kalsium atau Ca2+ masuk ke dalam terminal saraf. 4. Pelepasan neuron transmitter atau ACH. Peningkatan konsentrasi Ca2+ di dalam terminal saraf memicu fisikal yang mengandung neuron transmitter asetikkolin atau ACH untuk bergerak dan melepaskan ACH ke celah sinaptik melalui proses eksositosis. Yang kelima, difusi ACH. Peningkatan reseptor ACH berdifusi melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor asetikkolin nikotin atau NACHAR pada membran postsinaptik atau lempengan ujung motorik serat otot. Keenam, pembukaan saluran ion. Peningkatan ACH menyebabkan saluran ion berpagar transvitas dan membuka. Ketujuh, masuknya ion natrium atau Na+. Masuknya ion Na+ ke dalam sel otot menyebabkan difluoridasi membran otot yang disebut potensi pelat ujung atau N-flat potensial. Yang kedelapan, potensial aksi otot pada neuron muskular rangka. Potensial pelat ujung cukup kuat untuk memicu potensial aksi pada serat otot. Yang kesembilan, konsentrasi otot. Potensial aksi menjalar di sepanjang serat otot dan menyebabkan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma yang memicu terjadinya kontraksi otot. Yang terakhir, identifikasi ACH. Asetikkolin yang tersisa di celah sinaptik dipisah oleh enzim asetikkolinase atau ACHA mengakhiri sinyal dan mempersiapkan taut neuromuskular untuk stimulasi berikutnya. Nah, itu tadi penjelasannya tentang otot, bagaimana kontraksi otot, dan lain-lain. Sekarang kamu paham kan? Oke, sekarang paham. Ya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.